Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu mahasiswa transfer kebidanan S1. Di sini nanti kita akan berbicara mengenai pengenalan tanda bahaya, pasca salin dan masalah pada ibu menyusui dan kondisi khusus. Visi di mana menghasilkan bidan profesional yang unggul dan terdepan dalam pengembangan pelayanan komplementer di tingkat nasional serta mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Nah, misinya adalah yang jelas adalah Tridharma Perguruan Tinggi begitu ya, di mana ada pendidikan, penelitian, pengabdian yang semuanya itu tentang mendorong atau mendukung visi di mana pada dikembangkan pelayanan kebidanan komplementer gitu, pengembangan dan pelayanan kebidanan komplementer serta melakukan kerjasama yang berkelanjutan antara stakeholder dan dalam bidang kebidanan dan pengembangan pelayanan komplementer, kemudian menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen prodi kebidanan jenjang sarjana dan profesi yang baik dan mandiri yang mendukung good university governance, kemudian mendalami dan mengembangkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani untuk diterapkan oleh sivitas akademika dan juga pendukungnya. Topik bahasan di sini adalah tanda bahaya masa nifas, kemudian masalah yang berhubungan dengan payudara, kemudian masalah menyusui dengan penyakit penyerta. Kita masuk ke topik tanda bahaya masa nifas, di mana di sini ada yang pertama perdarahan postpartum. Seperti kita ketahui bahwa perdarahan postpartum ini dia bisa terjadi early dan juga bisa terjadi uh, early dan juga late gitu ya. Kemudian kalau early itu dia kurang dari 24 jam terjadi perdarahan, kemudian kalau dia late PPH atau postpartum hemorrhagic itu dia lebih dari 24 jam terjadinya. Kemudian lokia yang berbau busuk sehingga kita harus pada saat kunjungan KF itu kita harus melihat look ya agar kita bisa mendeteksi kalau misalnya terjadi subinvolusio uteri gitu ya, artinya pengecilan rahim itu yang terganggu, kemudian nyeri pada perut dan pelvis, pusing dan lemas yang berlebihan, eh, pusing dan lemas yang berlebihan pada pusing dan lemas yang berlebihan gitu pada ibu, kemudian suhu tubuh ibu lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian penyulit menyusui dan payudara yang berubah menjadi merah. Itu panas dan terasa terasa sakit. Misalnya bendungan ASI, kemudian masitis dan juga abses payudara. Nah, masalah yang berhubungan dengan payudara, yang pertama ada bendungan ASI atau biasa kita menyebutkan engorgement gitu ya. Nah, engorgement ini dia adalah bendungan ASI atau pembekakan payudara karena bendungan yang terjadi pada kelenjar payudara karena ekspansi dan juga tekanan dari produksi dan penampungan ASI. Entah dia dari duktusnya atau entah dia dari sinusnya, begitu ya. Dia mengalami sumbatan, kemudian sehingga menyebabkan bendungan ASI. Nah, bendungan ASI atau engorgement atau bengkak payudara ini memang dia terjadi karena ASI tersebut tidak dikeluarkan yang memang seharusnya dikeluarkan begitu. Nah, dari bendungan ASI atau engorgement terjadi pembengkakan pada payudara. Pada saat semuanya itu tidak termanajemen dengan baik, maka dia akan mengarahnya ke mastitis. Nah, ke mastitis ini nanti yang akan disertai dengan kenaikan suhu pada ibu, kenaikan suhu badan pada ibu. Kemudian di mastitis ini dia juga payudara akan berwarna kemerahan, kemudian seperti kemerahan, kemudian dia agak sedikit seperti licin begitu ya, dan juga agak sedikit mengkilap gitu perubahan pada konsistensi dari payudara itu sendiri. Kemudian si ibu itu dia biasanya suhunya meningkat gitu. Nah, si mastitis ini lagi kalau misalnya memang tidak termanajemen dengan baik, bagaimana sih memanajemen si mastitis ini? Ya jelas dengan perawatan payudara begitu ya. Dilakukan dulu perawatan payudara, kemudian dilakukan perawatan dari masas, kemudian di kompres, kemudian setelah dikompres itu kita keluarkan asinya begitu pada saat bisa saja dikeluarkan asinya pada saat si bayi itu semisal nih yang bengkak itu dia payudara yang sebelah kanan, nanti payudara yang sebelah kiri itu disusukan, kemudian kita sambil mengeluarkan asi itu biasanya akan lebih cepat si asi itu keluar begitu ya, itu seperti itu. Kemudian setelah melakukan apa namanya
perawatan payudara, kemudian kita bisa memberikan memberikan analgetik gitu ya, analgetik ataupun antipiretik kepada si ibu ini kalau memang dia merasa badannya tidak enak dan juga sakit begitu. Nah, kalau si semisal nih mastitis dia tidak tertangani dengan baik, maka dia akan menyebabkan ke abses payudara. Kalau abses payudara ini nanti biasanya dia akan timbul seperti nanah kecil gitu ya. Jadi bentuknya itu terus bukan nanah, benar-benar nanah itu jadi dia akan menggelembung dulu seperti jerawat gitu. Kemudian nanti kalau dipencet itu kadang isinya adalah nanah begitu ya. Nah, itu nanti harus kita lakukan rujukan agar dikeluarkan pusnya ataupun nanahnya itu dan kemudian bisa diberikan antibiotik. Antipiretik, kemudian analgesik dan juga antibiotik begitu. Nah, menurut data UNICEF tahun 2018, sekitar 17,2 juta ibu nifas di dunia mengalami masalah seperti putih susu lecet, kemudian pembengkakan, terus kemudian pembengkakan payudara payudara apa? Masalah seperti putih susu lecet, pembengkakan payudara karena bendungan ASI dan mastitis. Masalah tersebut sebanyak 22,5% mengalami putih susu lecet, kemudian 42% mengalami pembengkakan payudara karena bendungan ASI, dan 18% ini mengalami penyumbatan ASI, di mana 1%-nya ini dia mengalami mastitis dan 6,5%-nya ini dia mengalami kondisi abses payudara. Cakupan ASI eksklusif ini di seluruh dunia menurut WHO tahun 2017 ini sekitar 35,7% berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2018. ASI eksklusif di Indonesia ini sekitar 37,3. Ini menurut data Kementerian Kesehatan RI tahun 2018. Nah, pengertian di sini ya yang membedakan itu kalau bendungan ASI yang dikeluarkan tidak lancar atau terdapat hambatan. Kemudian biasanya terjadi di hari kedua sampai dengan minggu pertama. Kemudian di sini payudara bengkak, kemudian nyeri, ASI tidak lancar, bayi susah untuk menghisap. Mastitis, payudara mengalami peradangan, kemudian infeksi bakteri atau bendungan ASI, kemudian payudara bengkak, kemerahan, mengkilap, panas, nyeri, dan perih, demam, satu payudara lebih besar, pembesaran kelenjar getah bening, kemudian abses payudara, kemudian benjolan berisi nanah pada payudara, infeksi, kemudian ini ada benjolan berisi nanah, keluar nanah dari puting. Tidak hanya dari puting, tapi juga dari sekitaran apa namanya korpusnya gitu ya, atau batang payudaranya begitu. Nah, ini ini semua biasanya menyebabkan panas, terjadi peningkatan suhu tubuh itu pada mastitis dan juga pada abses payudara gitu ya. Cuman pembedanya kalau si mastitis nah ini dari payudara yang bengkak, kemudian ini payudara bengkak ini bisa dikeluarkan dengan cara disedot ASI setelah dilakukan perawatan payudara di masase, kemudian diharapkan dengan masase kemudian dilakukan kompres ini dia bisa membuka apa pembuluh pembuluh darah, juga bisa melebarkan duktus, bisa melebarkan sinus pada payudara gitu ya, sehingga ASI di sini bisa lebih lancar gitu mengalirnya. Nah, pada saat payudara sebelah sini, sebelah misal ya ini sebelah kiri itu dia dilakukan sedotan gitu dengan menggunakan pumping itu, nah alangkah lebih baiknya yang sebelah kanan itu dia eh, disusui oleh bayinya. Nah, itu biasanya akan merangsang LDR itu dia lebih cepat atau eh, let down refleksnya itu dia akan lebih cepat sehingga asinya itu yang dikeluarkan bisa lebih cepat. Cuman kalau kondisi payudara bengkak ini memang agaknya sangat-sangat sakit sekali begitu ya dan eh, ada pengobatan komplementer itu memang disarankan untuk payudara yang bengkak seperti ini dikompres dengan daun kol. Daun kol itu dia dikompres kemudian sambil di masase seperti itu ada penelitiannya itu daun kol dikompres di dalam payudaranya kemudian di masase di payudara ini dia bisa menjadi konsistensinya tidak terlalu keras sekali baru dikeluarkan asinya. Nah ini adalah pada kondisi dia yang sudah mastitis seperti ini mengkilap kemudian kemerahannya itu benar-benar terlihat sekali dan ini pada radang atau
abses payudara. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan payudara bengkak di apa PMB kita begitu ya, di bidan praktek mandiri kita, maka langkah yang paling pertama kita lakukan adalah langsung dilakukan perawatan payudara. Perawatan payudara seperti yang sudah diajarkan bahwa dilakukan masase, kemudian dilakukan pengompresan. Setelah dilakukan masase dan pengompresan, kita bisa mencoba untuk mengosongkan eh, apa isi dari payudara tersebut agar dia tidak merembet ke mastitis begitu. Nah, nanti kalau sudah mastitis seperti ini, aduh sudah sakit sekali gitu ya. Dan itu pasti nanti kemungkinan besar akan menyebabkan radang atau abses payudara ini. Nah, jadi pertamanya itu di sekitar sini itu kadang di sekitar sini atau areolanya atau di putingnya itu nanti tergantung si apa pusnya itu dia akan muncul di mana itu biasanya akan ada bintik dulu. Bintik seperti jerawat itu warnanya keputihan. Nah, itu kalau dipencet itu nanti isinya nanah dan itu ternyata kalau di ini bisa menimbulkan lubang seperti ini pada payudaranya. Dan ini harus didrainase apa pusnya ini harus dikeluarkan, kemudian harus dilakukan perawatan payudara agar sembuh begitu ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sih bisa terjadi mastitis ataupun bendungan ASI sampai dengan ke abses payudara itu diantaranya adalah frekuensi dari menyusui gitu. Bahwa eh, ditahan-tahan gitu, bayi sudah ingin menyusui ditahan, tidak disusukan, nah itu akan menyebabkan si ASI itu dia tidak keluar secara lancar. Kemudian kalau mungkin ibu-ibu sekalian di sini yang sudah pernah mempunyai anak itu kalau misalnya payudara itu benar-benar kenceng itu kalau bisa ya kalau memang tidak bisa menyusukan secara langsung kosongkanlah payudara itu dengan dipamping, jangan sampai benar-benar kenceng karena kalau kenceng itu kesentuh sedikit saja sakit gitu, sakitnya melebihi kalau kalau mau menstruasi itu. Jadi kalau misalnya ketarik saja sedikit gitu kita melakukan retorasi gitu ya pada 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 apa namanya bagian tangan gitu kita miring gini semisal punggung pegel kemudian kita bawa miring gini aja payudara itu sudah sangat sakit sekali begitu ya sehingga kita usahakan untuk on demand atau menyusui sesuai dengan keinginan bayi setiap 2 jam. Bagaimana kalau bayi itu dia tidur? Kalau bayi itu dia tidur ya harap dibangunkan begitu. Kalau dirasa semisalnya, aduh kok ini kok masih masih kenceng ya payudara setelah disusu, itu bisa dilakukan pengosongan payudara dengan menggunakan pumping, baik pumping manual ataupun pumping elektrik. Kemudian asinya itu bisa disimpan di kulkas gitu ya. Itu terus kemudian eh, karena teknik menyusui dia yang salah, di mana salah posisi, salah perlekapan, atau salah cara menghisapnya begitu sehingga si ASI tersebut tidak dikeluarkan secara maksimal. Kalau dia yang salah perlekatan itu bisa sering terjadi apa namanya lecet pada payudara atau pada puting payudara sehingga kadang ibunya takut untuk memberikan ASI pada payudara yang lecet gitu. Setelahnya dia menyebabkan bendungan ASI begitu. Gitu. Itu yang kadang pada teknik menyusui ini dia bisa menyumbang faktor terjadinya bendungan ASI ataupun mastitis ataupun abses payudara. Nah, atau kalau tidak ada kebiasaan bahwa biasanya kan kita itu menggendong itu kan eh, kepala itu dikasih di sebelah kiri begitu ya, di tangan sebelah kiri bagi orang-orang yang dia tidak kidal. Nah, automatically gitu ya, automatically with the thinking gitu biasanya si bayi itu langsung disusukan di payudara yang sebelah kiri karena sudah terbiasa gitu ya menggendong sebelah kiri, kemudian menyusui juga di sebelah kiri, jarang disusukan pada payudara sebelah kanan. Nah, kalau kondisi-kondisi seperti ini yang menyebabkan kadang terjadi bendungan ASI di sebelah kanan gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ini saya sedikit tips dan trik gitu ya. Kalau semisalnya ada yang besok sudah punya anak dan ada yang sudah punya anak begitu, kalau semisalnya menyusui, sambilah payudara yang sebelah kanan, semisal menyusui sebelah kiri, yang sebelah kanan silahkan dikosongkan dengan pumping. Nah itu untuk mencegah terjadinya bendungan ASI begitu. Nanti asinya gimana Bu? Gitu asinya bisa disimpan gitu, disimpan eh, dan bisa diberikan kalau misalnya ibu tersebut nanti cuti sudah selesai cuti ya pada ibu bekerja sudah selesai cuti dan masuk kembali ASI ini bisa untuk tabungan simpanan agar bayi benar-benar mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan begitu. Nah ini contohnya tadi si bayi bisa apa namanya disusui yang sebelahnya ini dia bisa dilakukan pumping. Nah contoh pumping seperti ini dia adalah pumping yang elektrik.
Sekarang banyak sekali ya pumping-pumping elektrik itu yang dia dari yang suaranya gede sampai dengan yang dia sleep sampai dia yang suaranya tidak ada suara itu juga ada gitu. Jadi nanti tergantung budget masing-masing untuk membeli pumping elektrik ini. Begitu. Nah, ini adalah cara tercepat untuk mengosongkan kedua payudara. Yang satu disusui, pada saat satu disusui itu biasanya kan muncul let down reflex itu yang akan menyebabkan secara otomatis itu kadang payudara sebelah kanan itu dia akan menetes atau akan mancur begitu. Nah, pada kondisi seperti itu alangkah lebih baiknya itu kalau dikosongkan gitu ya, sehingga payudara kanan dan kiri itu benar-benar kosong begitu. Dan apa namanya untuk menyusui juga harus bergantian. Kalau tadi di sebelah sini disedot dengan pumping, nanti menyusuinya di sebelah yang disedot, yang sebelah kiri nanti dia sudah kosong begitu, kondisi kosong misalnya gitu. Nah, ini kondisi masalah ibu kalau semisalnya saluran ASI tersumbat, itu penyebabnya bisa karena BH yang ketat atau jari yang menekan saluran ASI gitu ya. Karena kan kadang kalau tidak sengaja itu posisi tangan itu dia bisa berubah menjadi menekan gitu ya secara tidak langsung sehingga ada beberapa duktus-duktus gitu yang dia itu terhambat untuk menyalurkan ASI gitu ya. Itu terus kemudian ASI di dalam saluran tidak dikeluarkan. Nah, itu tadi di apa ditunda-tunda untuk pumping, ditunda-tunda untuk menyusui itu sehingga terjadi sumbatan ASI. Penata laksanaannya bagaimana? Menghilangkan sumbatan dengan lebih sering menyusui dan melakukan pengurutan atau masas atau perawatan payudara itu tadi. Kemudian cukup istirahat dan BH yang menyangga menyangga itu tetapi tidak ketat gitu karena dengan kondisi saluran ASI yang tersumbat ini, lambat laun kadang ada yang bisa menjadi FAM gitu atau fibromadema mamai atau tumor jinak payudara. Jadi benar-benar harus diangkat, diambil begitu. Ada dulu yang kejadian seperti ini juga begitu. Jadi ada sumbatan saluran ASI, usia bayinya itu masih 18 bulan, kemudian ada sumbatan ASI, benjolan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, oh ini karena adanya sumbatan ASI dan menyebabkan FAM, kemudian harus dilakukan bedah minor begitu untuk mengangkat FAM-nya ini yang akibat dari sumbatan ASI. Nah, ini kondisi atau masalah ibu puting susu lecet. Penyebabnya adalah posisi dan pelekatan yang salah itu tadi. Jadi kadang-kadang itu tidak masuk semuanya pada bagian areola gitu. Sehingga kemudian yang kedua adalah selain pelekatan itu setelah selesai menyusui, menyusui kadang itu putingnya itu ditarik gitu. Ditarik tapi tidak dibuka dulu mulut bayinya begitu. Nah, ini kemudian melepaskan penghisapan bayi yang salah, itu tadi yang sudah saya terangkan, kemudian membersihkan puting dengan sabun atau alkohol. Jadi kalau ibu-ibu sekalian di sini menyusui, jangan dibersihkan menggunakan sabun atau alkohol. Kalau mandi sudah cukup saja, biarkan saja dia diguyur oleh air mengalir begitu. Nah, kemudian kalau semisalnya mau menyusui itu alangkah lebih baiknya itu dioleskan dulu asinya di bagian puting dan juga areola. Agar apa? Sebenarnya si ASI itu dia juga mengandung antimikroba agar tidak terjadi infeksi atau agar dia bisa melumaskan begitu. Karena percayalah bagi ibu-ibu di sini yang pernah menyusui begitu ya. Pada saat puting susu itu dia lecet, kemudian disusui itu memang pertama sensasi itu yang pada saat eh, dia masuk ke mulut bayi itu benar-benar sakit sekali itu. Tapi lama-kelamaan dia sudah bisa lentur, hasilnya lentur tidak kaku lagi dan sudah enjoy hanya pertama kali saja pada saat puting susu lecet itu sakitnya minta ampun gitu. Jadi sehingga bisa diinisiasi dulu untuk dipencet dulu hasilnya kemudian diratakan baru dimasukkan ke mulut bayi. Nah, itu lebih lebih sangat nyaman, membuat nyaman gitu karena ASI puting sudah tidak kaku lagi dan bisa dengan cepat disedot bayi begitu. Penata laksananya bagaimana? Memperbaiki posisi menyusui, tetap mengeluarkan ASI dari payudara, oleskan ASI ke puting yang lecet, dan boleh minum obat bila sangat sakit. Nah, ini puting susu terbenam, kemarin sudah dibahas ya, dan ini kita penguatan lagi gitu bahwa terdapat berbagai bentuk puting. Selama hamil, puting akan menjadi lentur. Bayi tidak mengisap dari puting, kemudian setelah bayi lahir dapat dibantu dengan nipple puller atau squeeze yang dibalik, serta posisi menyusui yang dan perlekatan yang baik. Kemarin seperti yang sudah dijelaskan oleh teman gitu ya. Oleh teman atau kemarin ada ditambah oleh Bu Diah kayaknya ya. Di situ bahwa bisa menggunakan apa sepuit yang diet yang 20 cc itu dibalik kemudian bisa untuk menyedot puting susu yang terbenam. Nah, itu tidak serta-merta dilakukan pada saat nifas saja, tapi bisa
lakukan pada saat kehamilan. Jadi perawatan payudara ini bisa dilakukan dari masa kehamilan gitu sehingga pada saat eh, masa nifas itu dia sudah ready untuk diminum, untuk disusukan ke bayinya. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan nipple, nipple puller ini kita bisa menggunakan juga itu tadi pumping elektrik itu tadi. Jadi disedot seperti ini nanti dia juga akan keluar, membuat keluar gitu putingnya. Ini yang normally puting, ini yang flat, ini yang inverted. Biasanya agak-agak susah ini yang bentuk inverted ini daripada yang flat gitu. Nah, ini setelah dilakukan, ini dia yang tadi inverted, sedikit inverted ya, dia bisa afternya bisa seperti ini, tapi memang ini masih belum menonjol sekali sih gitu. Setelah dilakukan perawatan. Nah, ini kondisi atau masalah lainnya adalah ada yang ibu hamil masih menyusui, jadi masih masa nifas. Nifas selesai sekitar 3 bulan itu hamil lagi itu bisa juga seperti itu. Nah, ini dinamakan dengan kondisi tandem nursing gitu ya. Jadi ibu hamil masih menyusui. Bila bayi berusaha kurang dari 12 bulan, dianjurkan tetap menyusui. Perlu diinformasikan ibu akan mengalami puting lecet, kelelahan, rasa ASI berubah, volume ASI berkurang dan kontraksi uterus ini yang jelas begitu ya. Jadi dulu ada tetangga saya itu juga dia apa namanya nifas nifas sudah selesai, kemudian bayinya umur 3 bulan hamil kembali begitu ya. Itu kondisinya masih menyusui begitu, tapi dia tetap saja Ethel bisa menyusui bayinya sambil hamil. Cuman ya kadang-kadang memang ada terjadi kontraksi uterus karena oksitosin yang dikeluarkan pada saat menyusui itu kan bisa memacu dari kontraksi uterus. Nah, ini yang sering kita sebut dengan tandem nursing. Nah, kalau misalnya si ibu ini dia sudah tidak kuat untuk melakukan menyusui, yang penting dia bisa ASI eksklusif dulu. Nanti selebihnya kan dia sudah dibantu MPASI, jadi diganti sufor pun tidak masalah. Kalau memang ibunya sudah eh, tidak kuat dengan kontraksi uterus pada saat si bayi itu menyusui begitu ya. Karena kan kalau kondisi hamil itu hamil nutrisi untuk bayinya, nutrisi untuk ASI, dan juga nutrisi untuk ibunya gitu, double garden, triple garden malah bukan hanya double garden begitu. Oke, ini contohnya ibunya hamil, ini dia masih menyusui. Kalau misalnya ibunya oke, it's oke nggak masalah gitu. Kalau misalnya ibunya kewalahan dan tidak ini ya sudah sedikit-sedikit itu dilakukan penyapihan, kemudian diganti susu formula begitu. Oke, that's why untuk eh, masalah pada menyusui sudah clear. Kemudian kita sekarang membahas tentang masalah menyusui yang berhubungan dengan penyakit penyerta. Sebelumnya akan saya simpulkan dulu tadi. Jadi kalau misalnya ibu dengan kondisi bendungan ASI gitu ya, jadi kan ada 3 tingkatan tuh. Yang pertama bendungan ASI, kemudian akan menyebabkan pembengkakan pada payudara. Karena bendungan ASI ini kemudian akan merembet ke mastitis dan akan merembet ke abses payudara. Nah, kalau pada kondisi pembengkakan payudara bendungan ASI ini, kita harus caranya bagaimana kalau ada seseorang datang ke klinik kita begitu ya dengan mengeluh kondisi seperti itu. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan perawatan payudara. Perawatan payudara setelah dirawat pastikan akan dilakukan masase, dikompres, kemudian setelah terbuka pembuluh darahnya baru kita keluarkan ASI-nya di situ. Setelah kita keluarkan ASI-nya, kita berikan konseling ke ibunya untuk bagaimana cara menyusui, berganti dan seterusnya begitu ya. Nah, kalau misalnya ada pasien itu dengan kondisi dia mastitis gitu ya, datang ke klinik. Nah, itu kalau sudah tidak tahan dengan sakitnya, maka kita bisa langsung memberikan obat analgetik begitu ya untuk dia minum untuk mengurangi rasa sakit. Nah, setelahnya baru kita melakukan perawatan payudara, kemudian kita kosongkan payudaranya sama gitu ya. Dilakukan perawatan, kemudian dilakukan masase, setelah masase dilakukan kompres, dan setelahnya kita kosongkan payudara. Begitu. Nah, tapi kalau misalnya pasien itu datang dengan kondisi dia sudah abses payudara, maka langkah yang akan kita lakukan adalah kalau dia tidak tahan sakitnya, ya kita apa namanya berikan analgetik dulu terlebih dahulu, kemudian setelahnya kita lakukan rujukan untuk dilakukan insisi pada pus atau pada payudaranya, begitu ya. Kalau misalnya di PMB kita itu sudah ada dokter jaga, ya sudah kita oper saja, kita
tanya bagaimana advice dari dokter tersebut begitu. Itu. Nah, kita akan membahas ibu menyusui dengan penyakit contoh eh, HIV atau AIDS, kemudian TBC dan hepatitis B. Nah, di sini ini yang saya ambil ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang eliminasi penularan human immunodeficiency virus atau HIV, kemudian sifilis dan hepatitis B dari ibu ke anak. Ini alur deteksi dini HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu hamil dalam pelayanan antenatal terpadu. Makanya kan sekarang itu kan ada antenatal terpadu begitu ya. Jadi ibu hamil itu diwajibkan untuk dia melakukan ANC secara terpadu, nanti akan diperiksa adanya HIV, kemudian hepatitis B dan juga sipilis. Nah, kemudian kalau di tempat-tempat endemik akan ditambah dengan pemeriksaan malaria begitu. Nanti dikonsulkan ANC terpadu ini dari tes darah, kemudian nanti dikonsulkan ke dokter gigi, psikolog dan sebagainya gitu. Itu gunanya antenatal terpadu. Nah, di sini ibu hamil melakukan kunjungan, pelayanan ANC dilakukan anamnesa, pemeriksaan 10T, yaitu T1 tinggi dan berat badan, T2 tekanan darah, T3 status gizi, ukur lila, kemudian TFU, kemudian tentukan DJJ janin, kemudian status imunisasi TT, tablet FE minimal 90 tablet, kemudian tes lab atau golongan darah HB, kemudian GDS, sifilis, HIV, kemudian hepatitis B dan malaria bagi tempat-tempat yang endemik gitu ya. Protein uri, kemudian sputum BTA atau TBC. Nah, ini yang T9 adalah tata laksana kasus, T10 temu bicara dan konseling. Inklusif, tes HIV, sifilis, dan hepatitis B bersama dengan pemeriksaan laboratorium rutin lainnya. Ini kalau misalnya HIV, sifilis, dan hepatitis semuanya negatif, recent imunisasi adalah dilakukan pertahankan. Kemudian bisa dilakukan ulang tes HIV bumil plus pasangan minimal 3 bulan. Nah, kalau misalnya hasilnya dia itu adalah positif, HIV, sifilis, dan juga hepatitis B, yang pertama adalah pengobatan ART, kemudian harus menggunakan kondom, tracing pasangan, kemudian kalau pengobatan BPG ini adalah dengan kondom, kemudian tracer pasangan dan komorbid lain, identifikasi adanya komorbid lain. Kemudian dilakukan pengawasan tetap menggunakan kondom, kemudian tracing pasangan dan juga komorbid lainnya. Ini semua kalau didapatkan dia positif gitu ya, itu itu adalah konseling kehamilan dan kelas ibu hamil, perencanaan kehamilan, kemudian edukasi dan konseling persiapan persalinan, pemberian makanan, kemudian pemeliharaan kesehatan, imunisasi, kepatuhan ART, konseling pasangan, keluarga, kemudian life skill education dan disclosure begitu. Nih ya. Nah, ini masih sama dengan peraturan menteri gitu ya, nomor 52 itu tahun 2017. Ini penanganan pada ibu hamil terinfeksi HIV, sifilis dan atau hepatitis B. Penanganan pada ibu hamil terinfeksi HIV, sifilis dan hepatitis B secara ringkas dapat dilihat seperti ini skemanya. Deteksi tes HIV, kemudian dia hasilnya positif. Maka bagaimana? Ibu harus segera diberikan ARV. KDT 1T per 24 jam ini dilakukan seumur hidup. Kemudian bagaimana untuk bayi baru lahirnya? Begitu bayi baru lahirnya harus diberikan ARV profilaksis, kemudian PCR untuk deteksi HIV-nya pada usia 6 minggu, kemudian ditambah cotrimoxazole profilaksis, ASI atau PASI eksklusif, tidak boleh mix feeding. Mix feeding ini artinya kan kalau semisalnya dia yang breastfeeding itu kan dia yang ASI gitu ya. ASI eksklusif. Nah, kalau mix feeding ini artinya adalah diberikan ASI dan juga diberikan susu formula. Nah, ini yang benar-benar dilarang keras bagi ibu-ibu yang melahirkan anak dengan eh, bagi ibu-ibu hamil HIV yang dia baru saja melahirkan seorang bayi begitu ya, itu sangat tidak dianjurkan, bahkan dilarang keras itu untuk memberikan mixed feeding ini begitu.
atau kombinasi. Maksudnya mixed feeding itu adalah kombinasi antara ASI dan juga diberikan sufor begitu. Nah, untuk tes sifilis, segera benzatin, penisilin, G 2,4 juta, Ayu Bokaboki, kemudian obati 50.000 unit per kilogram, berat badan IM atau sebelum pulang, tanda-tanda lesi kulit, snuflus, trias, eh, Hutchinson, begitu. Nah, kalau dia yang tes hepatitis B dia rapidnya positif, maka pengawasan kasus hepatitis dirujuk lainnya di puskesmas. Untuk bayi baru lahirnya bagaimana? Diberikan suntikan vitamin K tetap, kemudian diberikan HB0 kurang dari 24 jam. Itu harus. Dan juga diberikan HB imunoglobulin kurang dari 24 jam. Sehingga kalau misalnya pada saat dia hamil, itu dia sudah terdeteksi begitu ya, kalau si ibu tersebut dia kena HIV, kena hepatitis B, maka dia sudah harus pesan hepatitis imunoglobulin ini yang memang harganya lumayan mahal begitu ya. Kalau misalnya memang ada uang begitu, langsung pesan gitu sehingga pada saat bayi tersebut lahir itu dia sudah ready to go gitu ya untuk disuntikkan begitu. Ini ini ya. Jadi pemberian HB0 kurang dari 24 jam, kemudian HBI imunoglobulin kurang dari 24 jam juga. Jadi penularan HIV pada anak ini lebih lebih besar, 90% itu penularannya secara vertikal. Secara vertikal itu contohnya adalah intrauterin gitu ya, di dalam pada saat dia kehamilan, pada saat proses dan juga pada saat proses persalinan. Ini adalah eh, penularan-penularan secara vertikal gitu ya. Intrauterin 5-10%, kemudian pada saat labor atau pada saat persalinan 10-20%, kemudian pada saat postpartum ini 5-20%. Resiko penularan tanpa menyusui ini adalah 15 sampai dengan 30%. Dia tidak menyusui sama sekali begitu. Jadi si bayi ini pure diberikan mungkin donor ASI atau mungkin dia pure diberikan susu formula begitu. Dia penularan jalan 15 sampai dengan 30%. Nah, nanti ada syarat-syarat nih bagaimana seseorang itu bisa memberikan susu formula. Itu nanti ada syaratnya begitu. Nah, ini menyusui 6 bulan, ini 25 sampai dengan 35%. Menyusui 18 sampai dengan 24 bulan, jadi 30 sampai dengan 45%. Jadi alangkah lebih 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 aware-nya gitu, lebih bijaknya itu kalau misalnya ibu dengan HIV AIDS itu dia menyusui cukup 6 bulan saja. Kalau memang ibunya tidak bisa memberikan susu formula gitu karena terkait dengan ekonomi dan sebagainya, air bersih dan sebagainya, menyusui cukup 6 bulan saja untuk mengurangi resiko bayi terjadi penularan HIV AIDS. Ini diadop dari Kemenkes RI tahun 2017 pada pelatihan MTBS 19 Mei 2018. Ini eh, faktor faktor resiko transmisi HIV melalui ASI. Jadi ibu ini dia HIV satunya itu load pada plasma itu dia terdeteksi CD4 positif T-selnya itu dia juga tinggi, jumlah HIV satu RNA ini tinggi pada ASI dan terjadi peradangan infeksi serta luka pada payudara. Itu nanti akan menularkan ke bayi. Dari mana? Bisa tertular dari darahnya itu tadi. Jadi kalau bagi ibu-ibu dia yang ada HIV atau dia yang ada hepatitis B, memang sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat harus diedukasi bagaimana posisi menyusui, teknik menyusui, dan perlekatan yang baik dan benar. Untuk menghindari, untuk mengurangi resiko terjadinya lecet pada payudara. Begitu. Nah, ini kemudian untuk bayi, keutuhan mukosa mulut dan usus. Nah, ini makanya kenapa tadi tidak boleh dilakukan mix feeding gitu ya, karena mix feeding itu dia menyebabkan resiko tingginya terjadi perlukaan usus begitu. Gitu. Kemudian imaturitas imunologi, kemudian diet, mix feeding, ini mix feeding, kemudian eksklusif breastfeeding, lamanya periode menyusui. Ini adalah faktor resiko tingginya si bayi itu dia dia terjadi penularan HIV dari ibu ke bayi. Karena ada mix feeding, jadi pemberian ASI eksklusif dicampur dengan susu formula yang nanti dia bisa menyebabkan perlukaan pada mukosa usus, begitu ya. Kemudian juga eksklusif breastfeeding, kemudian lamanya periode menyusui. Ini. Ini yang faktor resiko gitu. Jadi alangkah lebih baiknya memang kalau bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu dengan HIV ini
bisa diberikan susu formula atau bisa dicarikan donor ASI. Ibunya tidak usah menyusui. Memang yang paling tepatnya adalah seperti itu. Cuman di sini kita bisa melihat lagi tingkat ekonominya. Makanya ini nanti akan kita bahas di sini nih. Nah, ini untuk menghindari transmisi virus melalui ASI, maka tidak diberikan ASI. Nah, ini susu formula memenuhi susu formula yang dia memenuhi syarat AFAS gitu ya. Acceptable yang artinya dapat diterima oleh ibu begitu ya. Oh ya, saya akan memberikan ASI, saya akan memberikan susu formula. Ibunya bisa menerima gitu. Saya tidak menyusui dan saya akan memberikan susu formula. Kemudian visible atau dapat dilakukan, artinya pengetahuan tentang ketersediaan susu formula itu di tempatnya, susah atau tidak begitu. Kemudian affordable, dia terjangkau gitu. Terus kemudian sustainable atau tersedia berkelanjutan. Tidak hanya pada saat dibutuhkan saat ini, tapi dia berkelanjutan karena kan si bayi ini kan dia sampai dengan 6 bulan, kemudian disambung dengan makan dan masih minta susu. Nah, itu berkelanjutan tergantung dari ekonomi itu tadi ya. Makanya harus kita pastikan AFAS ini. Kemudian safe atau aman. Artinya dia tersedia sarana air bersih di tempat ibunya ini. Nah, kalau semuanya ini dia bisa terpenuhi, maka bisa bisa diberikan susu formula. Cuman jika syarat dari AFAS di sini tidak dapat dipenuhi oleh ibu, maka dianjurkan ASI eksklusif saja selama 6 bulan tidak lebih untuk menghindari resiko terjadinya penularan lebih sering gitu. Pun si ibu dengan memberikan susu susu ASI gitu ya, kalau terjadi lecet itu nanti akan menambah resiko gitu penularan dari darahnya itu kan lecet itu kan pasti keluar darah. Nah, itu nanti bayinya akan resiko tertular begitu. Kemudian bila salah satu dari AFAS ini tidak dipenuhi, ASI dengan syarat yang pertama ASI eksklusif selama 6 bulan, mengurangi viral load-nya ini dengan cara ibu tetap melakukan atau mengkonsumsi obat ARV atau pasteurisasi ASI, ASInya disterilkan, kemudian cegah atau obati perlukaan pada payudara atau bayi. Kalau semisalnya di payudara itu terjadi lecet, ya harus disusukan dulu. Begitu. Kemudian perbaiki keadaan umum bayi untuk cegah infeksi. AFAS harus terus diupayakan. Begitu ya. Nah, ini resiko penularan berdasarkan nutrisi. Mixed feeding ini yang paling dia itu tinggi terjadi penularan apa namanya? Penularan HIV begitu ya. Karena tadi itu menyebabkan kerusakan pada mukosa usus, kemudian mungkin juga terjadi perlukaan pada mulut bayi sehingga dia akan menyebabkan resiko tertularnya itu dia lebih tinggi untuk mixed feeding. Kemudian untuk yang eksklusif breastfeeding, dia lebih rendah nih daripada dia yang mixed feeding. Cuman yang paling rendah sekali resiko penularannya ini adalah kalau dia benar-benar diberikan formula feeding. Ini resiko penularannya, diberikan formula feeding. Ini. Jadi dia masih ada penularan itu yang dari intrauterin itu tadi ya, dari ibunya. Begitu. Nah, ini untuk mengurangi penularan lagi pada saat proses menyusui ini yang paling rendah memang adalah tidak diberikan ASI tapi langsung diberikan formula feeding tapi dia harus memenuhi AFAS itu tadi. Terus kemudian rekomendasi IDAI. Nutrisi untuk bayi yang lahir dari ibu terinfeksi HIV, ini adalah nutrisi untuk bayi yang lahir dari ibu terinfeksi HIV adalah susu formula untuk mencegah penularan. Ini ada level of evidence 1A dan recommendation-nya A. Kemudian nutrisi ASI bersama susu formula dihindarkan karena memiliki resiko penularan yang sangat tinggi. Level of evidence ini adalah 1B. Recommendation-nya itu adalah A. Ini dari Dina M. Konika 2017 diambil dari pelatihan MTBS 19 Mei 2018. Nah, ini ini adalah kasus-kasus pada ibu dengan TB, begitu ya. Nah, pasien TB ini yang sedang menyusui ini tidak dapat diobati dengan panduan pengobatan TBRO jangka pendek. Hampir semua eh, obat gitu ya, obat anti TB ini, anti tuberkulosis lini kedua ini dapat diberikan kepada ibu menyusui kecuali bedaquiline dan clofazimin karena obat tersebut terakumulasi pada jaringan lemak payudara dan diekskresi dalam air susu ibu.
atau ASI begitu ya. Jadi dia bisa tersimpan di jaringan lemak payudara dan kemudian diekskresikan ke dalam air susu. Nah, belum ada data tentang distribusi dari bedaquiline ini ya dalam ASI dan efeknya pada bayi yang menyusui. Oleh karena itu, keputusan untuk memberikan bedaquiline pada ibu menyusui harus mempertimbangkan manfaat ASI bagi perkembangan dan kesehatan bayi. Kebutuhan klinis ibu terhadap bedaquiline ini serta kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan pada bayi karena bedaquiline dan penyakit ibunya. Diperlukan pemantauan kejadian yang tidak diinginkan pada bayi, diantaranya hepatotoksisitas. Karena itu tadi ya yang terdeteksi di air susu itu tadi. Kemudian berupa pemeriksaan fungsi hati selama pengobatan. Nah, untuk clofazimin ini mengingat terdapat data bahwa clofazimin diekskresikan dalam ASI dan dapat menyebabkan perubahan warna pada kulit bayi. Maka pada pasien yang mendapatkan clofazimin ini disarankan untuk tidak menyusui selama pengobatan clofazimin gitu karena adanya perubahan warna kulit pada bayi ini pernah dilaporkan gitu ya pada bayi yang mendapatkan ASI dari ibu yang mengkonsumsi clofazimin. Nah, untuk mencegah penularan penyakit dari ibu ke bayi, pasien TB ini yang sedang menyusui wajib memakai masker bedah sampai mengalami konversi biakan. Jadi memang yang lebih tepatnya adalah ibu terus menggunakan masker, begitu ya. Nah, ini untuk ibu menyusui dengan hepatitis B. Penularan hepatitis B, virus hepatitis B ini ditularkan melalui luka kulit, lapisan permukaan luar tubuh, atau melalui luka lapisan mukosa. Lapisan permukaan dalam tubuh pada saat kontak dengan darah atau produk darah. Cara penularan secara garis besar dibagi menjadi penularan vertikal, yaitu dari ibu ke bayinya seperti telah disebutkan uh, di atas bahwa itu tadi bisa menular dari apa namanya pada saat proses persalinan, kemudian pada saat memang kehamilan itu ya. Nah, penularan horizontal yaitu dari anak ke anak. Begitu. Kemudian secara umum diketahui bahwa seorang menjadi sakit atau tidak apabila terinfeksi oleh suatu virus. Sangat ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain adalah faktor manusianya itu sendiri. Contohnya usia, kemudian dia ada penyakit komorbid dan sebagainya atau tidak. Kemudian banyaknya virus yang masuk ke dalam tubuh dan faktor lingkungan lainnya. Jumlah atau konsentrasi virus hepatitis B pada pasien penderita hepatitis B ini dimulai dari urutan terbanyak yaitu darah dan cairan luka, semen cairan vagina, dan air liur, serta air susu. Jadi yang terbanyak itu pada darah dan cairan luka, baru ke semen vagina, cairan vagina, dan air liur, serta air susu ibu. Ini penularan virus HIV gitu ya. Virus hepatitis B ini masuk ke dalam tubuh dan menginfeksi manusia ini ke melalui darah dari donor pengidap hepatitis B, melalui perlukaan contoh saat melewati jalan lahir, kemudian melalui alat suntik yang terkontaminasi. Nah, ASI dan hepatitis B ini menurut penelitian ini bahwa memang didapatkan virus hepatitis B dalam jumlah kecil pada ASI, menimbulkan pertanyaan tentang peran ASI tersebut dalam penularan hepatitis B. Untuk diketahui bahwa saat ini segala sesuatu keputusan terutama di bidang kedokteran ini memang didasarkan atau dilandaskan pada evidence base atau bukti ilmiah yang didapat dari riset-riset gitu ya, riset yang ada bukan dari teori saja gitu. Banyak penelitian tentang ASI ini dihubungkan dengan kejadian hepatitis telah banyak dilakukan di dunia dan membuktikan bahwa ASI tidak meningkatkan resiko penularan hepatitis B. Berikut adalah penelitian yang ada di Taiwan yang mengikut sertakan 147 bayi baru lahir dari ibu pembawa virus hepatitis B yang kemudian terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah bayi-bayi yang minum ASI dan kelompok kedua adalah bayi-bayi yang minum susu formula. Hasilnya bahwa ASI tidak terbukti meningkatkan resiko penularan hepatitis B. Terbukti dari tidak adanya perbedaan kejadian hepatitis B pada kedua kelompok tersebut, gitu ya. Yaitu kelompok yang mendapat ASI dan kelompok yang mendapatkan susu formula, begitu. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk tidak memberikan ASI untuk bayinya bagi ibu penderita hepatitis B. Pencegahan penularan virus hepatitis B ini untuk mencegah penularan dari ibu yang mengidap hepatitis B ke bayi yang dilahirkan dan untuk mencegah terjadinya penularan horizontal
Disarankan untuk memberikan vaksin hepatitis B yang pertama segera setelah lahir, kurang dari 24 jam itu tadi. Yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian yang kedua dan ketiga seperti jadwal yang telah ditentukan. Atau dapat diberikan juga imunoglobulin atau tadi HB imunoglobulin, HBIG imunoglobulin antibodi selain vaksin bagi yang mampu. Karena itu tadi bahwa harga hepatitis B imunoglobulin itu sangat mahal sekali. Kesimpulannya adalah ibu penderita hepatitis B ini tetap memberikan ASI kepada bayinya dengan ketentuan mengikuti program nasional, yaitu memberikan vaksinasi hepatitis B kepada bayinya segera setelah lahir sebelum berusia 24 jam. Dan bagi yang mampu bisa diberikan imunoglobulin hepatitis B, begitu ya. Kemudian pencegahan terjadinya luka pada puting sangat dianjurkan pada awal kehidupan bayi sehingga penularan dapat dicegah. Jadi ibu-ibu yang dengan kasus HIV kemudian kasus hepatitis B ini memang sangat 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 sekali dianjurkan untuk jangan sampai putingnya itu lecet gitu. Kalau terjadi puting lecet jangan disusukan dulu, tapi dikeluarkan dulu asinya itu. Asinya kemudian nggak usah diberikan ASI, diberikan dari puting susu yang dia tidak lecet begitu ya. Kemudian bimbingan menyusui khususnya posisi menyusui yang baik dan pelekatan mulut bayi yang betul dapat mencegah terjadinya puting susu lecet. Daftar pustaka ini adalah dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52. Kemudian petunjuk teknis penata laksanaan tuberkulosis, latihan MTBS, pedoman penata laksanaan infeksi HIV dan terapi antiretroviral pada anak di Indonesia. Kemudian hepatitis B Foundation diakses pada 2020 treatment during pregnancy. Dan idai.ac.id ini adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk hari ini. Oke, begitu kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.